Tes. Bilang 1, 2, 3 loh. Selamat malam Bapak Ibu kekasih kami dalam Yesus Kristus. Shalom. Kami atas nama Majelis Jemaat Sektor Kolose mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kedatangannya beribadah di tempat yang mana saat ini bertempat di keluarga Daud Moni dan keluarga Yohanes Tandisik. Dan kami juga mengucapkan selamat malam bagi Bapak Ibu yang ada di sektor lain, baik Korintus, Filipi maupun Efesus. Kiranya ibadah kita malam hari ini boleh membawa berkat bagi kita semua. Sebelum kita ibadah dimulai, kami undang keluarga yang berketepatan, yaitu keluarga Daud Moni dan keluarga Yohanes Tandisik. Kami persilakan untuk menyampaikan sambutan separa 2 kata. Kami persilakan. Selamat malam. Ya, atas nama keluarga dari saya Daud Moni dan keluarga Bapak Yohanes Tandisik mengucapkan bersukacita baik jemaat yang ada di sektor pelayanan Kolose, baik yang ada di rumah yaitu sektor Filipi, Korintus dan Efesus. Kami dengan penuh sukacita menyambut Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti ibadah live pada malam hari ini. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih pada saudara-saudara kami yang ada dari sektor Kolose yang jauh-jauh datang di sini, yang dari Cermai ya, luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih bersama dengan keluarga Yohanes Tandisik, dan biarlah ibadah yang kita laksanakan dan awal ibadah di tahun 2021 kami bersyukur bahwa kami dipercayakan untuk ibadah awal di sektor Kolose yang mana juga bisa disaksikan oleh sektor-sektor yang ada di Benowo ini. Suatu kehormatan buat kami, khususnya buat sektor Kolose ya, bahwa kita dipercayakan untuk pertama kali dalam ibadah live pada malam hari ini. Dan kami dari keluarga Yohanes Tandisik dan keluarga saya mengucapkan terima kasih pada pemberita firman Tuhan yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Diaken Suprapto. Tuhan Yesus memberkati Bapak Suprapto dalam pelayanannya, dalam keluarga dan juga dalam aktivitasnya setiap hari. Dan juga kami mohon dukungan. Kemarin sudah berbicara sama keluarga dari Ibu Tandisik bahwa apa yang kita akan doakan, dia bilang secara umum aja. Jadi dukungan doa buat Bapak Yohanes Tandisik yang saat ini masih di tengah laut ya, berlayar dari kemarin dari Jayapura ke Makassar. Jadi mohon dukungan dalam doa dan juga keluarga, karena Tirsa akan dan Gebi dalam pendidikannya, secara khusus untuk Tirsa ya, bentar akan mengikuti CD jemaat. Jadi jemaat dukung di dalam doa supaya bisa semua proses dijalani dengan baik. Dan juga kami atas nama juga keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan bila firman Tuhan yang akan disampaikan oleh
Diaken Suprapto yang mana tadi temannya diceritakan bahwa hidup spiritualitas yang berkualitas. Dan ini awal dari ibadah kita. Biarlah tema ibadah, tema khotbah pada malam hari ini betul-betul berkualitas dalam iman percaya kita di dalam Tuhan, apalagi di saat-saat ini di tengah-tengah keterbatasan kita oleh karena virus corona. Saya masih ingat bahwa ibadah kita yang terakhir itu di keluarga Markus Sabaat sudah setahun yang lalu ya. Jadi disyukur Tuhan, kita ini kan senantiasa bahwa kita masih diberikan kesempatan bersama-sama dengan keluarga sektor Kolose dan kami sama keluarga Yohanes Tandisik ucapkan terima kasih. Dan mungkin itu aja yang kami sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat kedua keluarga yang sudah menyampaikan sambutannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Diaken Suprapto. Terima kasih atas kesediaannya untuk melayani kami pada malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sejenak mengambil waktu saat teduh. Jemaat, marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar terhadap kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 3, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah besar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Terkenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, kami sembah, dan kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga di sini, keluarga Daud Muni dan Yohanes Tandisik, untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh-Mu yang kudus untuk mengurapi kami semua. Berkati keluarga di sini, berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang sudah hadir maupun yang masih mungkin dalam perjalanan
menuju tempat ini. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita bermazmur sebagaimana biasanya. Mazmur 113 ayat 1 sampai 4. Mazmur 113 ayat 1 sampai 4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kami persilahkan duduk Bapak Ibu. Kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 49 ayat 1 dan 5. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman hidup yang berkuasalah terus hingga dunia yang gelap. Lihat fajar gemerlap. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, ada kesaksian pujian dari keluarga Daud Moni, kami persilahkan. Bapak Ibu, kami menyanyi dari Kidung Jemaat 392 sebagai ungkapan syukur kami bahwa kita berbahagia pada malam hari ini, karena kesempatan kita dapat mulai ibadah pertama, khususnya di keluarga kami, di keluarga Yohanes Tandisik dan keluarga saya. Lagu ini mewakili perasaan kami, mungkin jemaat juga ya, bahwa kita berbahagia diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Begitu, mari kita puji Tuhan, kita menyanyi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku di
dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksian pujian yang telah memberkati kita semua dari keluarga Penatua Daud Moni dan keluarga Johannes Tandinsik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada malam yang indah ini terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20. Saya ulangi, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan 20. Bagi yang sudah menemukannya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dengan demikian, kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam hidup pribadi, di tengah keluarga, dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20 yang menyatakan, sukacita atas jemaat, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka, demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malah lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami.
Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. 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 Dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mungkin pernah mendengarkan lagu yang akan saya nyanyikan ya. Lagu ini sudah sangat terkenal ketika kita masuk dalam sekolah minggu. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika jemaat memperhatikan saya dalam bernyanyi, jika jemaat mendengarkan kalimat-kalimat yang saya ucapkan, itu menandakan hari ini saya bagaimana? Bersukacita. Dari sebuah lagu kita bisa mengartikan, oh bahwa yang dinyanyikan oleh Bapak Rabto itu, Bapak Rabto sedang bersukacita. Hari ini saya sedang bersukacita karena saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, ini perdana di tahun 2021 live streaming. Itu merupakan sukacita bagi diri saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita pada waktu bangun tidur itu merasa tidak bersukacita. Ada berbagai macam alasan mengapa kita tidak bersukacita. Satu, hutang menumpuk kepikiran. Kedua, pekerjaan menumpuk. Ketiga, fisik dan tubuh lelah. Keempat, masalah rumah tangga, masalah anak. Itu alasan beberapa orang itu tidak bersukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang pernah dialami oleh kita semua atau orang lain pada pagi itu tidak dialami seorang tukang becak yang sedang bersukacita. Tukang becak itu mengayuh sepedanya dengan penuh sukacita, tersenyum sambil mengantarkan seorang perempuan cantik yang berpakaian rapi menggunakan toga. Bapak tukang becak itu bernama Karsono, sedangkan perempuan yang memakai toga itu adalah Reni, putri dari Bapak Karsono. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk membiayai kuliah Reni itu bagi Bapak Karsono tidak mungkin, diperlukan biaya yang sangat besar. Karena keinginan Bapak Karsono untuk membiayai kuliah anaknya, akhirnya Bapak Karsono bertekad dan mengorbankan mengambil
pensiun dini dari karyawan pabrik kayu lapis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menghidupi dirinya dan anaknya, Bapak Karsono itu bekerja sebagai tukang becak dan sebagai penjaga sekolah. Pucuk dicinta ulam tiba, ya. Hari yang membahagiakan itu telah datang. Apa yang dilakukan oleh Bapak Karsono itu membuahkan hasil. Anaknya dinyatakan lulus dengan predikat wisudawati yang terbaik dengan indeks prestasi kumulatif 3,96. Keberhasilan putrinya dalam menempuh pendidikan itu yang membuat Bapak Karsono bersuka cita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dirasakan oleh Bapak Karsono, sukacita yang dirasakan oleh Pak Karsono itu juga mungkin berbeda dengan kita semuanya. Tadi di awal sudah saya katakan, hari ini saya bersukacita karena saya menyampaikan firman Tuhan. Rasa sukacita saya, rasa sukacita Budia itu beda. Mungkin hari ini Ibu dia merasa bersukacita karena mendapatkan coklat dari seseorang yang sangat spesial. Mungkin hari ini Bapak Obaja Wetang bersukacita karena bisa hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Mungkin Bapak Daud bersukacita karena menjadi tuan rumah dalam ibadah rumah tangga. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang dirasakan oleh kita semua, apa yang dirasakan oleh Bapak Karsono, ya, sukacita itu juga dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam suratnya 1 Tesalonika itu mengungkapkan rasa sukacita dan bersyukur kepada Tuhan mengenai keteguhan iman dan semangat tahan banting dari jemaat Tesalonika yang masih muda pada tahun 50-an dalam menghadapi penganiayaan yang dilakukan oleh pemimpin Yahudi dan lingkungan sekitarnya. Melalui pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, firman Tuhan bekerja meneguhkan iman dan membakar semangat yang tinggi meskipun hidup dalam penderitaan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam pelayanannya Rasul Paulus telah membuktikan integritas dan kualitasnya. Dalam melakukan pelayanan, Rasul Paulus melakukan dengan motivasi yang murni, tidak dengan tipu daya, transparan. Dalam melakukan khotbah, Rasul Paulus tidak ingin mendapatkan sanjungan atau dipuji oleh manusia, tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi Rasul Paulus tidak ada sukacita dan kebanggaan yang berlebih selain merasakan, melihat firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat itu direspon dengan positif dan berbuah dalam kehidupan masyarakat. Jemaat Tesalonika hidup tekun dalam iman meskipun hidupnya diusik oleh penjahat-penjahat. Jemaat Tesalonika tetap merespon firman Tuhan. Bahkan di tengah penderitaannya, jemaat Tesalonika menampilkan hidup spiritualitas yang berkualitas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara masalah spiritualitas, ya, itu menandakan hubungan personal dengan Tuhan. Saya katakan di sini bahwa semua yang ada di sini itu pasti berhubungan dengan Tuhan, tetapi kadarnya berbeda-beda. Ada orang yang setengah hati berhubungan dengan Tuhan, ada orang yang
sepenuh hati berhubungan dengan Tuhan. Nah, contoh hubungan spiritualitas yang setengah hati, datang kepada Tuhan hanya untuk menyelesaikan masalah dan kesulitannya, hanya datang untuk minta Tuhan mengabulkan kesulitan yang dihadapinya. Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak seperti itu. Kalau dia senang, dia tidak ingat Tuhan, tetapi dalam kesedihan dia selalu ingat akan Tuhan. Sedangkan untuk orang-orang yang hidup spiritualitasnya bagus dengan Tuhan, selalu menghadap Tuhan tiap hari, merendahkan diri di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dan lain sebagainya, sehingga iman kepada Tuhan itu tampak dan berbuah manis di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan kehidupan bergereja. Jemaat yang diberkati Tuhan, pasti semua yang ada di sini ingin hidup berkualitas. Saya pribadi ingin hidup berkualitas. Saya ingin menjadi guru yang berkualitas, menguasai semua materi pelajaran. Saya sebagai seorang kepala keluarga, saya ingin tanggung jawab keluarga saya itu saya lakukan dengan segenap hati. Sebagai seorang pelajar, ya, kalau dia berkualitas, selalu belajar tiap hari tanpa disuruh, dia selalu belajar. Sehingga hasilnya baik pada saat menerima ulangan. Bagi seorang ibu, dia dikatakan berkualitas jika dapat melakukan tugas dan kewajibannya sebagai seorang ibu dengan baik. Bagi seorang karyawan, dapat dikatakan bahwa orang itu berkualitas jika dia mungkin datang tepat waktu, tidak pernah ditegur oleh atasan dan lain sebagainya. Itu artinya berkualitas, ya. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita itu normal, ya, pasti hidup kita itu ingin berkualitas, ingin memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, terlebih kepada Tuhan. Jemaatnya dikasih Tuhan, bagi pelayan Tuhan, Rasul Paulus itu menjadi inspirasi dalam menjalankan tugas pelayanan, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita sudah sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas pelayanan? Kalau tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada sukacita dan kebanggaan yang berlebih selain merasakan, melihat pemberitaan firman yang disampaikan itu direspon positif oleh jemaat dan berbuah manis dalam kehidupan masyarakat. Bagi kita semua, ya, semua pelayan Tuhan, apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus mungkin ingin kita laksanakan. Kami pelayan Tuhan ingin, ya, semua jemaat mulai dari Kolose, Efesus, Filipi, dan Korintus itu bisa tumbuh imannya. Itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami. Itu merupakan suatu sukacita bagi kami. Kalau kita tidak bisa menumbuhkan iman jemaat yang ada di sekpel masing-masing dari sekpel Kolose, Filipi, Efesus, Korintus, itu saya katakan kita gagal sebagai seorang pelayan Tuhan. Padahal kegagalan dalam pelayanan itu bukan terletak pada kita. Mari kita bersama-sama saling introspeksi diri, mari kita saling mendukung supaya kita bisa sama-sama hidup berkualitas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita jemaat GPIB Punowo, apakah hidup kita di hadapan Tuhan sudah berkualitas atau belum? Yang menjadi pertanyaan, yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah semua yang hadir di sini ataupun
Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah streaming di rumah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita itu berkualitas kepada Tuhan? Satu, ya, mungkin semua orang sudah mengerti. Selalu rajin berdoa, berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri pada waktu kita ke gereja, tidak terlambat. Karena kalau terlambat itu menjadi pusat perhatian orang lain, kita terganggu, ya kan? Aslinya saya jengkel kalau melihat orang-orang terlambat, ya, terlambat satu kali, dua kali dimaklumi. Tapi kalau berkali-kali itu memang sengaja, ya. Maaf, saya tidak menyinggung siapapun, ya. Tapi hari ini saya berbicara masalah hidup spiritualitas yang berkualitas, ya. Jadi rajin beribadah, ya, datang pada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, terlebih dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, ya, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dalam diri kita itu ada sukacita, ada sukacita. Terus apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat menikmati firman Tuhan? Yang pertama, ya, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Bapak Penatua Daud Moni, Bapak Penatua Lumban Gaul, dan seterusnya. Jadi jangan melihat orangnya, ya. Kalau melihat orangnya itu otomatis kita main rasa, suka dan tidak suka. Oh, kalau yang firman orang itu saya nggak datang, saya nggak suka. Oh, kalau yang itu saya suka, saya mesti datang. Jadi jangan melihat siapa yang menyampaikan. Yang kedua, bagaimana penampilannya, ya. Oh, orangnya gendut seperti saya, botak, nggak suka. Lihat fisiknya pasti tidak bisa firman. Oh, lihat itu cantik, menarik, enak dipandang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, apa yang disampaikan. Dalam menyampaikan firman Tuhan kita tidak bisa menentukan, oh saya mau menyampaikan dengan tema ini, karena semuanya itu sudah diatur, ya. Kalau kita para majelis, kita menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan SGDK, ya. Kalau Bapak Ibu itu punya buku renungan yang namanya apa? SBU. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menerima firman Tuhan jangan seperti memilih-milih makanan. Aku suka makanan itu, aku tidak suka makanan itu enak, makanan itu tidak enak. Dan jangan memilih-milih tempat makan. Aku suka makan di hotel yang megah, aku suka makan di kafe, aku suka makan di hotel, aku suka makan di warteg. Jadi dalam menerima firman Tuhan itu jangan disamakan dengan kita memilih-milih makanan, karena semuanya itu bergantung pada orangnya, bergantung pada kita, ya. Paham ya Bapak Ibu ya di sini? Baik. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan di Matius pasal 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jika kita kembali menengok ke jemaat Tesalonika itu jemaat yang lapar dan haus, sehingga firman Tuhan yang didengar itu langsung diserap dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika firman Tuhan itu kita terima seperti orang yang lapar dan haus, maka kita akan menerima buah yang manis dari firman itu. Kita akan merasa lega dan kenyang serta bersukacita
sebab firman Tuhan itu memberikan kita motivasi, kepastian, kelegaan, sehingga segala sakit penyakit, segala penderitaan yang kita alami itu akan musnah, akan hilang dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 pasti punya kesan mendalam bagi kita semua. Badai corona melanda dunia dan semua orang dihadapkan kesukaran. Syukur kepada Tuhan kita boleh melewatinya meskipun kita dilanda kesedihan dan sukacita karena banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban corona. Contohnya saya itu menjadi korban corona untuk orang ketiga mungkin ya. Kalau tidak salah itu ada Pak Tommy, Bu Tommy, Cynthia, Bapak Gultom dan saya. Mungkin saya orang kelima ya. Saya jujur pada waktu itu sangat berduka cita, dalam arti sedih sekali ya. Dimana pada waktu itu saya mengantarkan anak saya Morla les, saya diberitahu, ditelepon oleh kepala sekolah saya. Morla baru duduk di tempat lesnya, saya berangkat karena rumah saya jauh, saya menaruh Morla di tempat lesnya, saya tidak pulang ke rumah karena lesnya itu hanya 1,5 jam ya. Akhirnya saya duduk-duduk di pom bensin Balongsari ya. Kepala sekolah saya telepon, Pak Prapto, ada kabar tidak enak, jangan sedih ya. Ada apa Pak? Pak Prapto, dari 26 orang yang hasil swabnya positif itu Pak Prapto. Saat itu ya saya menangis ya, saya sedih sekali. Yang saya pikirkan itu istri saya, anak-anak saya. Karena pada waktu itu corona itu lagi booming, setiap detik, setiap menit itu diberitakan di televisi dan sangat menakutkan sekali. Ya, memang menakutkan sekali. Ya, karena masing-masing orang mendapatkan sakit corona itu dengan gejala yang berbeda-beda. Ya, saya pada waktu itu sakit lambung. Ya, dokter mengatakan saya sakit emah. Ya, pusing dan panasnya itu dari dalam tubuh. Kalau saya dibuat jalan itu saya oleng. Dalam hati, apakah saya akan mati? Ya. Ya, setelah minum obat ya enak sedikit, saya tidur pulas sampai tubuh ini berkeringat ya. Terus saya itu tipe orang yang tidak suka membolos dalam bekerja. Di saat saya kena virus corona, saya tidak tahu pada waktu kena virus corona ya, saya tetap sekolah, tetap mengajar, menjalankan tugas ya. Pada saya mengetik di ruang komputer ya, saya hampir pingsan. Saya mengangkat tangan aja tidak kuat, ya. Terus teman saya bilang begini, kenapa Pak Prapto? Tubuh saya ini kok panas kemeriang ya. Loh saya sampai bawa obat? Tidak, saya diberi obat kalau tidak salah paracetamol oleh teman saya, ya. Obat itu saya minum, ya. Roh Kudus bekerja dalam waktu 2 menit saya bisa bangun dan saya izin pada kepala sekolah saya, Pak saya izin untuk pulang. Iya Pak Prapto, hari ini loh sebenarnya Pak Prapto tidak usah kerja. Pak Prapto memang bandel. Prinsip saya kalau saya masih bisa berjalan, ya tidak pusing, saya akan tetap bekerja. Karena yang saya pikirkan adalah anak didik saya. Pada waktu itu saya harus memberikan daring. Kalau saya tidak masuk, ya siapa yang menyampaikan pelajaran kepada anak didik saya? Ya, akhirnya 1 minggu berikutnya saya swab, dari 26 orang itu saya dinyatakan positif. Syukur kepada Tuhan ya, saya bisa melewati semuanya itu karena saya punya iman, karena istri saya beriman, anak-anak saya beriman. Kalau saya tidak beriman, saya tidak tahu apa jadinya. Ya, Tuhan masih sayang kepada saya. Ya, Tuhan sayang sama saya. Ya. Terus apa yang harus saya lakukan jika Tuhan sudah menolong saya? Ya, saya harus melakukan apa
yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, syukur kepada Tuhan bahwa keluarga orang percaya meskipun berduka tetap tabah dalam iman, tetap hidup dalam pengharapan. Rasul Paulus mendorong umat Allah agar tetap setia beriman pada Allah dalam Yesus Kristus. Penderitaan yang dialami oleh jemaat Tesalonika itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang kelak akan diterima. Karena itu, pertahankan iman dalam kesetiaan, lanjutkan hari-hari hidup dengan hidup berkualitas di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu sejenak. Jemaat Tuhan, untuk merespon firman Tuhan, marilah kita bersama-sama naikkan pujian bagi Tuhan dari KJ 309 bait 1 dan 2. Biar ku tumbuh di batangmu. Tumbuh di batangmu. Menjadi ranting yang segar, jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu, hanya di dalammu sendiri limpahlah hidup bagiku. Olehmu buahku lebat yang tak berbuah di kerang. Jemaat Tuhan, mari kita doa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, karena pada malam yang indah ini Bapa, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Kau izinkan kami untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik, tanpa kurang satu apapun. Tuhan, kiranya puji-pujian yang kami naikkan pada hari ini boleh mendekatkan kami akan Engkau, dan firman yang kami dengar kiranya tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di hati kami dan boleh kami aplikasikan sesuai dengan cara kami. Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini telah mengingatkan kita supaya kita semua yang ada di sini ini mempunyai hidup yang berkualitas di hadapan Engkau. Tuhan, kami ini adalah manusia yang sangat lemah. Hidup kami masih dipenuhi oleh keinginan daging. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami jika saat ini Bapa kami belum bisa menjalankan hidup berkualitas menurut kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, berkat kami, mampukan kami untuk dapat mengubah hidup kami dari yang tidak berkualitas menjadi pribadi yang berkualitas. Mampukan kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan Yesus,
Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, terlebih gereja GPIB Benowo. Tuhan, gereja GPIB Benowo ini bisa berdiri kuat dan kokoh. Itu bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi semuanya itu atas campur tangan Tuhan, sehingga gereja ini boleh berdiri dengan kuat dan kokoh. Dan biarlah Bapa melalui gereja GPIB Benowo ini banyak jiwa-jiwa untuk rindu, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ke-6 pelekat yang ada di gereja GPIB Benowo. Engkau berkati pengurus yang ada, Engkau berkati apa yang menjadi program-programnya, Engkau lengkapi apa yang menjadi kekurangan dari ke-6 pelekat ini, dan biarlah Bapa atas campur tangan-Mu ke-6 pelekat ini dapat melaksanakan programnya dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Jeffrey yang Tuhan izinkan untuk menjadi gembala di gereja GPIB Benowo. Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat bijaksana dari Bapak Jeffrey Yuwanto, supaya Bapak Jeffrey dapat membimbing kami, mengarahkan kami menjadi pribadi yang berkarakter kuat di hadapan Engkau. Engkau berkati pelayanan Bapak Jeffrey bersama keluarga tercinta, Engkau berkati kesehatannya, Engkau berikan damai sukacita, terlebih apa yang beliau lakukan bersama keluarga tercinta, semuanya itu boleh menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau berkati para pemimpin mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat terendah. Engkau berikan hikmat, rasa takut akan Tuhan, sehingga para pemimpin bangsa itu dapat memimpin negara ini dengan hikmat, dengan bijak, sehingga kami bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sehingga kita semua dapat berkarya, berkreativitas sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah melalui karya-karya kami negara kesatuan Indonesia ini bisa berkembang dengan baik. Terlebih biarlah melalui negara tercinta ini kami boleh hidup makmur dengan sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Penatua Daud Moni dan keluarga dari Bapak Johannes Tandinsik yang telah membuka pintu hati, pintu rumah untuk kami beribadah. Tuhan, Engkau berkati kesehatan dari keluarga ini, Engkau berkati usaha dan pekerjaannya, Engkau berkati pelayanannya, terlebih Bapa, apa yang mereka lakukan semuanya itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami yang berada di sini maupun yang ada di rumah. Tuhan, kami datang dengan membawa pergumulan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau izinkan pergumulan itu kami alami. Biarlah Tuhan dalam menghadapi pergumulan ini kami tidak berpaling kepada yang lain, tetapi kami tetap setia menunggu jawaban Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa persoalan yang kami hadapi itu tidak di luar kemampuan kami. Dan biarlah Bapa, melalui pergumulan yang kami alami ini, kami boleh menjadi pemenang dan bertumbuh dalam iman. Tuhan Yesus, jika setelah ibadah ini kami nanti akan pulang ke rumah kami masing-masing, mohon Bapak memberkati kami, tibakan kami di rumah dengan selamat dan boleh membawa damai sukacita. Inilah doa sembahyang kami, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, hanya kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dan surga.
Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, saatnya kita memberikan persembahan ucapan syukur atas anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Jemaat kami, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari kitab 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan dari PKJ 146 bait 1 dan 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jamu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah, damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita satu dalam doa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sekarang kami semakin memahami bahwa kehadiran-Mu telah menyelamatkan hidup ini dari dosa dan kesalahan. Sebab itu kami ingin mengabdikan segenap hidup untuk melayani pekerjaan-Mu, untuk mendukung pelayanan dan kesaksian-Mu di dalam gereja yang Kau utus. Kami mempersembahkan syukur hati dalam bentuk uang. Kiranya Engkau menguduskan dan berkenan memberkatinya guna perluasan kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk.
Baik, Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, warta sektor Kolose pada malam hari ini untuk ibadah berapa minggu lagi? Ya? Ya, tunggu penyampaian selanjutnya ya. Jadi saya sampaikan bahwa sesuai dengan keputusan sidang majelis jemaat ya, mungkin jemaat sudah tahu bahwa ibadah sektor itu sesuai dengan keputusan dua keluarga sidang majelis jemaat ya, mungkin jemaat jadi, sudah tahu bahwa mulai hari ini ibadah sektor itu sesuai dengan keputusan dua keluarga sidang majelis jemaat ya, mungkin jemaat jadi sudah tahu ibadah kita lakukan itu tahu bahwa mulai bergantian. Jadi besok sektor Efesus, jadi itu selanjutnya ya. Jadi bukan berarti minggu depan Kolose ibadah lagi, enggak. Jadi kita segantian ibadah di rumah. Jadi seperti itu. Jadi, hari ini kita di rumah. Jadi kita segantian ibadah di rumah di gereja. Jadi seperti Kalau itu. ada yang mau datang Hari ini kita di rumah. Jadi kita segantian ibadah di rumah di gereja. Jadi seperti itu. Yang mau datang Hari ini kalau yang mau hadir silahkan. Ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kami atas nama keluarga ya mengucapkan terima kasih pada Pak Diaken Suprapto yang menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan biarlah firman yang disampaikan tadi yang luar biasa kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita menjadi pendengar yang setia. Jangan hanya jadi pembaca yang setia ya, membaca firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan, tapi dalam aplikasinya kita nol. Ya, jadi itu harapan sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan. Saya sedikit sampaikan bahwa kalau dulu zaman jemaat di Tesalonika itu belum ada firman Tuhan, belum dibukukan. Hanya mendengarkan dari para rasul. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, tapi mereka luar biasa ya. Kita hari ini, zaman kita sekarang, firman Tuhan tinggal kita baca, Alkitab sudah dituliskan, tapi kita masih perhitungan. Ya itu yang sedikit saya mau sampaikan, bahwa jemaat seharusnya kita yang hari ini yang hidup zaman sekarang ini harusnya lebih luar biasa, karena firman Tuhan sudah tinggal dibaca. Mungkin lupa bawa Alkitab, di HP sudah ada, ya itu kan. Jadi oleh karena itu harapan kita semua jemaat supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itu ya mungkin saya sampaikan. Terima kasih pada setiap khususnya sektor Kolose ya. Ibadah pertama pada malam hari ini masih banyak yang belum hadir ya. Harapan kami untuk minggu ibadah yang akan datang kita lebih banyak lagi, kita luangkan waktu. Karena sudah 1 tahun, kita rindu sekali ya. Kita beribadah, punya kerinduan. Setahun Tuhan memberikan waktu kita untuk beribadah di rumah. Masa kita ini sudah dikasih kesempatan oleh pemerintah ya. Tetap kita menggunakan protokol kesehatan. Itu yang penting. Jadi jangan mentang-mentang saya sudah rajin berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan menjauhkan penyakit itu. Jangan seperti itu. Kita diberikan hikmat Tuhan supaya kita menggunakan apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah, karena kita yakin bahwa pemerintah itu adalah wakil Tuhan di dunia ini untuk menata kita supaya kita taat aturan. Itu mungkin yang saya sampaikan. Kami atas nama Majelis Sektor Pelayanan Kolose ucapkan terima kasih pada teman-teman, rekan-rekan majelis, baik yang ada di sektor Efesus, sektor Korintus, Filipi, sektor Efesus, sektor terima kasih. Korintus, Filipi, sektor Efesus, sektor terima kasih. Rumah, mungkin masa yang kurang, yang tidak kita kurang berkenan, dikasih kesempatan oleh pemerintah, tetap kita menggunakan protokol kesehatan. Itu yang penting. Jadi jangan mentang-mentang saya sudah. Jemaat silakan bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman-Nya yang telah kita dengar.
PKJ 185 bait 1 dan 5. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita muliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melewat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga di sini dan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai.